Oke, shalom anak-anak hebat. Ya, kali ini materi kita adalah pembagian bilangan. Ada pada buku pena kita halaman 80 sampai 81, yaitu KD 3.3 dan 4.3. Jadi, kalau di buku pena kita itu diterangkan dengan soal cerita. Kalau Bapak kali ini hanya fokus dengan cara-caranya saja ya, untuk kedepannya nanti materinya baru Bapak buat untuk tentang soal cerita, digabung langsung. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara pengurangan berulang. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja. Jika diberikan soal 20 bagi 4 sama dengan berapa? Ya, kalau jika dikerjakan dengan cara pengurangan berulang, ini nanti 20-nya ini kita kurangkan dengan angka 4 sampai menghasilkan angka 0 sampai habis. Ya, kita langsung saja 20 dikurang 4. Jadi 20 dikurang 4 ini hasilnya adalah 16. Setelah ini kita kurangkan lagi 4. 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Setelah itu kita kurangkan 4 lagi sampai nanti dapat hasilnya 0. Kita kurangkan 4. 12 dikurang 4 8. Kurang 4 lagi. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Dan yang terakhir kita kurangkan 4. 4 kurang 4 habis ya, hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Setelah ini kita hitunglah dia yang kurang 4-nya. Yang dikurang 4 berapa kali, itulah nanti hasilnya. Oke, kita hitung sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali ya. Jadi hasil dari 20 dibagi 4 adalah 5. Kita masuk ke contoh berikutnya. Jika diberikan soal 1196 dibagi 28 sama dengan berapa? Ya, jika dengan cara pengurangan berulang, maka kita kurangkan langsung. 196 dikurang 28. Ini kalau dikurang hasilnya adalah 168. Kita kurangkan lagi terus sampai nanti hasilnya 0. Kurang 28. 168 dikurang 28 hasilnya 140. Kita kurangkan lagi 28. 140 dikurang 28 sama dengan 112. Kita kurangkan lagi 28. 112 dikurang 28 hasilnya ada 84. Kita kurangkan lagi 28. 84 dikurang dengan 28 hasilnya 56. Kita kurangkan lagi 28. 56 kurang 28 hasilnya adalah 28. Dan kita kurangkan lagi 28. 28 dikurang 28 habis ya, sama dengan 0. Jadi yang kita hitung itu adalah tanda kurang 28-nya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Jadi hasil dari 196 dibagi 28 adalah 7. Ya. Ini kita balikkan dulu. Jika dibalikkan 196 dibagi 7, hasilnya adalah 28. Ya. Hasilnya ini udah 28 karena ini yang dibalikkan. Jadi kalau dia memakai cara pengurangan berulang, maka ini harus kita kurangkan terus. 196 kurang 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7 sampai 28 kali. Ya, jadi ini tidak direkomendasikan atau tidak cocok untuk angka yang besar seperti ini. Jadi bagaimana dia mengerjakan soal yang seperti ini supaya lebih gampang? Ya, kita masuk dengan cara yang kedua, yaitu atau dengan cara bersusun. Dengan cara bersusun ya, kita langsung masuk ke contoh saja. Jika diberikan soal 536 dibagi 8 sama dengan berapa, maka kita susun dulu sedemikian rupa. Ya, 536-nya di dalam, 8-nya di luar. Ya, di sini nanti dibuat tanda kali. Jadi nanti 536 dibagi 8 hasilnya nanti di sini. Saya buat tanda kali di sini. Jadi nanti 8 kali hasilnya ini akan menghasilkan 536. Oke. Sebelumnya kita buat dulu perkalian 8 karena di sini ada tanda kali, maka kita buat dulu perkalian dari 8.
Ya, ini kita mulai dari 0 dan sampai diakhiri dengan kali 9. Kenapa tidak ada kali 10, Pak? Ya karena di sini nanti di atas satu angka ini jawabannya harus satu angka. Ya, jadi kalau kita buat kali 10 nanti di sini, ini tak akan mungkin karena 10 itu dua angka. Jadi di atas 5 ini, di atas 3, di atas 6, semua nanti satu angka. Ya, ini nanti semua satu angka antara 0 sampai 9. Oke. Jadi untuk mengerjakan ini bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah kita mulai dari angka sebelah kiri, yaitu angka 5. 5 ini akan kita kurangkan dengan hasil dari perkalian 8 ya, kemari. Kita kurangkan kemari. Jadi 5 tadi yang kita pegang harus satu angka nak ya, harus satu angka. 5 dikurang 0 bisa, 5 kurang 8 tidak bisa karena 8 lebih besar dari 5. Jadi yang kita ambil adalah 8 kali 0 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini 8 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kita kurangkan 5 dikurang 0 hasilnya 5. Setelah ini kita turunkan satu angka di sebelah kanannya ini. Sebelah kanannya adalah angka 3. Hanya satu angka yang turun. Oke, 3 kita turunkan ke bawah. Jadi sekarang angka yang kita pegang adalah 53. 53 ini yang akan kita kurangkan ke hasil dari perkalian 8 ini. Mana yang bisa? Oke, mana yang bisa dan mendekati yang tidak bisa. Langsung saja 53 dikurang 0 bisa. 53 dikurang 8 bisa. 53 dikurang 16 bisa. 53 kurang 24 bisa. 53 dikurang 32 bisa. 53 dikurang 40 bisa. 53 dikurang 48 juga bisa. 53 dikurang 56 ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang mendekati 56 adalah 48. Ini tadi tidak bisa. Jadi di atasnya yang 56 adalah 48. Jadi itu yang kita pakai. Bukan 40 ataupun 32 atau 12 atau yang lain. Karena yang mendekati 56 ini adalah 48. Oke. 8 kali 6 48. Jadi di sini kita tulis 8 dikali 6. Hasilnya tadi di sini hasil 48. Ini kita kurangkan. Oke, kalau pengurangan kita mulai dari yang sebelah kanan. 3 dikurang 8 nggak bisa. 3 minjam kita coret jadi 13. 5 karena sudah dipinjam kita coret, kita ganti dengan angka 4. Jadi sekarang 13 dikurang 8 hasilnya 5. 4 kurang 4 0 karena 0 tidak perlu kita tulis. Setelah sampai di sini tadi angka 3. Sekarang sebelah kanan dari angka 3 satu angka adalah angka 6. Jadi angka 6 inilah yang kita turunkan ke bawah. Ya. Jadi angka yang kita pegang sekarang adalah 56. Jadi ini kita cocokkan kemari mana yang sama. 56 ada di sini. Nah, ini kali 8 dikali 7 56. Jadi ini yang kita pakai. Jadi 8 dikali 7 sama dengan hasilnya di sini 56. Yang ini kita kurangkan 56 dikurang 56 hasilnya adalah 0. Jadi sampai di sini tidak ada lagi yang mau diturunkan, maka habis, sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 67. 536 dibagi 8 adalah 67. Jadi kalau masih belum mengerti atau bingung, bisa video Bapak ini diulang-ulang atau nanti bisa bertanya melalui aplikasi Meet ya. Di pertemuan Meet kita nanti bisa ditanya. Jadi kalau seperti ini nanti dipakai dengan cara pengurangan berulang, maka ini harus kita kurangkanlah 536 ini kurang 8 sampai 67 kali. Jadi untuk menghindari pekerjaan seperti itu yang lama, maka Bapak sarankan kalian memakai cara bersusun. Oke, kita masuk ke contoh terakhir dengan bilangan yang lebih besar. Jika diberikan soal 1692 dibagi 36, ya ini contoh. Kita susun sedemikian rupa.
angka yang besar di dalam 1692 ya. Ini Bapak mau ingatkan, kalau kita lagi mengerjakan dengan cara tanda titik di ribuan, Bapak kira tidak perlu ditulis supaya tidak membingungkan ya. Untuk di cara tanda titik pada ribuan tidak Bapak gunakan. Jadi angka 36-nya itu di luar. Oke, tanda kali. Jadi di sini kita buat perkalian 36. Ya, ini nanti bisa dibuat di sele-sele atau langsung di buku juga bisa, tapi untuk hasilnya ini buat di sele-sele perkaliannya. Kalau yang bisa lancar, contoh 2 kali 6 12, 2 kali 3 6 tambah 1 72. Kalau bisa lancar seperti itu, terima kasih. Oke, kita langsung saja. Kalau pengerjaan seperti ini kita mulai dari angka yang paling kiri, yaitu angka 1. Jadi 1 ini kita kurangkan dengan hasil perkalian dari 36. Angka 1 yang kita pegang, 1 dikurang 0 bisa, 1 kurang 36 nggak bisa. Maka yang kita pakai adalah 36 kali 0. Ya, 36 dikali 0. Ingat, di atasnya 1 itu 0. Jadi Bapak harap ini bisa rapi nanti kerjanya supaya tidak bergeser atau terbalik. Oke, 36 kali 0 hasilnya tadi adalah 0. Jadi ini kita kurangkan, 1 dikurang 0, hasilnya adalah 1. Setelah ini angka sebelah kanan dari 1 yaitu 6. Ini 6 kita turunkan 1 angka. Jadi angka yang kita pegang sekarang adalah 16. 16 ini kita buat lagi ke mari. 16 dikurang 0 bisa, 16 dikurang 36 nggak bisa, karena di sini nggak bisa maka kita pakai 0 juga. Jadi 36 kali 0 ya, di atas angka 6 ada 0. 36 kali 0 tadi hasilnya 0. Jadi ini kita kurangkan, 16 dikurang 0 hasilnya adalah 16. Setelah ini satu angka sebelah kanan dari 6 yaitu angka 9 kita turunkan ke bawah. Jadi angka yang kita pegang sekarang adalah 169. Ya, ini kita kurangkan kemari hasil dari perkalian 36. 169 dikurang 0 bisa, kurang 36 bisa, kurang 72 bisa, kurang 108 bisa, 169 kurang 144 bisa, 169 dikurang 180 ini tidak bisa karena 180 lebih besar daripada 169. Di sini tidak bisa. Maka yang kita pakai adalah di atasnya yaitu 144. Berarti dia kali 4. Berarti 36 dikali 4 ya. Di atas angka 9 adalah angka 4. Hasilnya di sini tadi, hasilnya adalah 144. Ini kita kurangkan. Pengurangan dimulai dari sebelah kanan. 9 dikurang 4 hasilnya 5. 6 dikurang 4 hasilnya 2. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Ini tidak perlu kita tulis. Setelah angka 9 tadi sebelah kanannya satu angka adalah angka 2. Jadi angka 2 ini yang kita turunkan ke bawah. Ya, kita turunkan ke bawah. Jadi angka yang kita pegang sekarang adalah 252. Kita cocokkan kemari hasil perkalian 36. Ada yang pas, yang ini ya. 36 kali 7. Hasilnya adalah 252. Jadi di sini 36 dikali 7. Hasilnya tadi 252. Kita kurangkan. 252 dikurang 252 hasilnya adalah 0. Sampai di sini karena tidak ada lagi yang mau diturunkan, jadi ini sudah selesai dikerjakan dan dapat hasilnya 47. Jadi 1692 dibagi 36 hasilnya adalah 47. Sama seperti tadi yang Bapak katakan, jika kita kerjakan dengan cara pengurangan berulang, maka ini 1692 harus kita kurangkanlah dengan 36 sebanyak 47 kali. Jadi dengan cara bersusun lebih simpel kerjanya dan ini juga menguatkan kita tentang perkalian. Oke. Jadi sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Tetaplah banyak berlatih, tetap semangat belajar, tetap juga bantu orang tua jika kalian punya waktu luang. Jangan diperbanyak bermain nak. Ya. Jadi sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih buat perhatian dan partisipasinya. Oke. Shalom dan sampai ketemu kembali.